sejak saya dulu sebagai Panglima TNI, pada saat kurang lebih di pertengahan perjalanan periode pertama, Presiden itu pusing untuk meningkatkan investasi, karena di negara kita ini istilahnya kayak hutan belantara undang-undang, di mana undang-undang ini sudah banyak, tumpang tindih dari undang-undang ke peraturan pemerintah, peraturan presiden sampai Pemda, peraturan daerah ya. Tumpang tindih ini kemudian birokrasinya panjang, ribet, sehingga investasi itu dan tanda kutip ragu-ragu. Maka diperlukan suatu undang-undang yang merangkum semuanya menjadi undang-undang yang birokrasinya lebih simpel, efisien, kemudian ada jaminan investasi di sini, kemudian aparaturnya bersih, menjanjikan, kemudian akuntabilitasnya juga tinggi, keterbukaan, sehingga dengan demikian seorang pengusaha itu yang dipenting adalah ada kepastian. Ya, kepastian hukum terutama ya. Kepastian hukum, kepastian kedepannya. Karena seorang bisnismen, dia harus tahu saya investasi di sini kedepannya pastinya bagaimana. Gitu. Nah, undang-undang ini jadi return on investmentnya jelas gitu. Nah, undang-undang ini saya tahu tujuannya sangat mulia, sangat mulia, karena dengan demikian investasi akan datang, kemudian roda ekonomi berputar, ekspor banyak, pajak masuk banyak, kembali lagi ke masyarakat, sehingga sandang pangan papan masyarakat bisa. Mendadak puji Jokowi soal Omnibus Law, Gatot diduga ingin lepas dari jerat polisi. Artikel ini dilansir dari siwet.com, ditulis oleh Manuel. Kemarin tahu, sekarang tak. Sudahlah. Saya tidak perlu lanjutkan apa yang menjadi kalimat pertama saya. Akan tetapi, saya bingung sekali dengan apa yang menjadi logikanya tentang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Setelah gagal mendompleng dan menunggangi isu komunis, Gatot sempat mendukung demo yang menganggap bahwa Joko Widodo adalah sosok kapitalis. Dia mengatakan bahwa sebetulnya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law memiliki tujuan yang sangat mulia agar investasi datang dan roda ekonomi tetap berputar. Saya merasa Gatot ini jauh lebih parah dan lebih inkonsisten ketimbang emak-emak bawa metik yang sen kanan tapi belok ke kiri. Mau dianggap kanan, tapi ternyata diam-diam belok kiri. Atau sebaliknya. Hal itu disampaikan Gatot sebagai presidium kami yang 8 anggota dan rekan-rekannya ditangkap karena aksi provokasi yang membuat polisi sampai ngeri ketika membaca grup WhatsApp kami yang ada di Medan dan Jakarta. Ini adalah sebuah bentuk inkonsistensi yang gak jelas dan paling menggelikan. Mendadak jadi pemuja Jokowi. Saya curiga bahwa Gatot ini menjadi sosok yang sedang ketakutan dan cari muka kepada Jokowi. Kita tahu bahwa 8 orang kami ini sudah ditangkap dan membuat Gatot sempat adu mulut saat hari ini datang ke Barreskrim untuk mengunjungi anggotanya yang ditangkap. Setelah para netizen mempertanyakan solidaritasnya sebagai presidium kami alias petingginya, Gatot Nurmantio tak berhenti dalam memuji Jokowi lewat angan-angannya membentuk Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dia malah menganggap angan-angan ini mulia. Geli banget gak sih? Apa sih yang sedang ditutupi? Sejak saya dulu sebagai Panglima TNI, pada saat kurang lebih pertengahan perjalanan periode pertama, Presiden tuh pusing untuk meningkatkan investasi. Tumpang tindih undang-undang ini kemudian birokrasinya panjang, ribet,
sehingga investasi itu ragu-ragu. Maka diperlukan satu undang-undang yang merangkum semuanya jadi undang-undang yang birokrasinya lebih simpel, efisien. Kemudian ada jaminan investasi di sini. Kemudian aparaturnya bersih, menjanjikan. Kemudian akuntabilitasnya juga tinggi, keterbukaan. Nah, undang-undang ini saya tahu tujuannya sangat mulia. Karena dengan demikian investasi akan datang. Kemudian roda ekonomi berputar. Ekspor banyak, pajak masuk banyak, kembali lagi ke masyarakat, sehingga sandang, pangan, dan papan masyarakat bisa. Kewajiban pemerintah harus menyiapkan lapangan kerja ini. Menyiapkan lapangan kerja berarti harus selalu ada investasi baru untuk tempat lapangan kerja ini. Yang seharusnya juga, pemerintah juga harus memfasilitasi WTO. Nah, dari akumulasi inilah harus dibuat terobosan untuk undang-undang itu dijadikan satu. Undang-undang ini untuk meningkatkan investasi harus ada. Tetapi di dalam ini yang diatur ini kan ada pengusaha dan buruh. Nah, aturan tentang pengusaha dan buruh ini tidak boleh ada garis kayak mau perang, garis pemisah. Nah, kemudian tidak boleh berat sebelah. Harusnya dilihat kita perlu pengusaha, kita juga perlu buruh. Pengusaha tanpa buruh nggak ada yang kerja. Buruh tanpa pengusaha mau kerja di mana? Nah, inilah yang harus arif dan bijaksana dalam undang-undang yang ada ini mengakomodasi semua berjalan seimbang. Tetapi intinya semua ini akan menjadi lebih efisien ketika ada kepastian gitu. Kata Gatot Nurmantio. Loh, mendadak waras? Kok mendadak Gatot menjadi sosok yang memuja-muja Joko Widodo? Kenapa Jokowi bisa menjadi sosok yang bisa membuat Gatot bisa berubah seperti itu? Saya melihat bahwa Joko Widodo ini adalah sosok yang fenomenal. Bisa membuat orang kemarin tahu, sekarang tai. Jangan main-main sama Jokowi. Gatot mendadak jadi lebih inkonsisten dari emak-emak sen kanan belok kiri. Sebenarnya saya curiga bahwa ada yang ia sedang tutup-tutupi. Kita melihat bahwa 8 anggota kami yang ditangkap menjadi indikator bahwa ada agenda busuk yang memang dirancang oleh kami. Saya berharap kita semua bisa menjadi orang yang lebih pintar dan lebih bisa membaca bahwa Gatot ini adalah orang yang berbahaya. Dia berhasil menunggangi banyak hal untuk mengisi motivasinya. Bukan hal yang mustahil jika kita berkesimpulan bahwa memang ada yang ditutup-tutupi Gatot. Meski Gatot sudah memuja-muji Jokowi, polisi harus tetap mengungkap apa yang dilakukan oleh 8 anggota dan elitis kami. Jangan mau terkecoh oleh silat lidah Gatot. Bahaya kalau Gatot tak diproses. Dia ini punya kekuatan yang cukup, harus diperhitungkan. Karena menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, IP, Deddy Kurniasyah, jika polisi punya bukti kuat adanya rencana atau keterlibatan kami dalam aksi ricuh ini, polisi tidak perlu ragu menangkap tokoh utama, termasuk Gatot Nurmantio dan Udin. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?